Halo adik-adik. Gimana nih kabarnya Kak Gebi? Baik dong, Kak Erik apa kabar nih? Baik juga dong Kak. Baik ya. Adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Pasti udah sehat pastinya, udah sarapan. Udah mandi juga ya Kak? Udah mandi juga, jadi udah siap nih untuk ikutin ibadah sekolah minggu hari ini. Betul Kak. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian, bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Pastinya. Yuk kita mau nyanyi lagu apa nih Kak pertama-tama nih? Sekarang kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Ayo kita berdiri. Dan dilanjutkan dengan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, udah semangat nih Kak. Ya udah seger nih Kak. Iya. Sekarang kita apalagi ya, memuji Tuhan udah, bernyanyi udah. Iya. Sekarang kita mau berdoa ya Kak ya. Kita berdoa dulu yuk. Ya sebelum itu kita akan mengangkat ibadah dengan lebih dalam lagi. Ya. Dengan menyanyikan lagu Selamat pagi Selamat Bapak. Pagi Bapak. Dengan sikat berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, dengan sikap berdoa, Kakak Erik akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan ampunilah atas segala kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Dan pada kesempatan pada pagi minggu hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sehingga akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, boleh duduk lagi Ya, adik-adik duduk, adik. nih.
Jadi untuk adik-adik nih yang mau mengirimkan kesaksiannya minggu depan, bisa kirimnya ke mana sih Kak? Saya kirim ke WA-nya Kak Siska atau Kaneta. Ditunggu paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik jam 3 sore dikirimin video kesaksiannya Betul, Kak. ke WhatsApp-nya Kaneta atau Kasiska. Betul. Oke deh Kak, sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak? Sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, boleh duduk lagi deh adik-adiknya yang di rumah. Wah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Gebi. Tapi sebelum itu Kak, kita mau kasih persembahan dulu Kak Betul. buat Tuhan dari Betul. adik-adiknya. Sekarang adik-adik yang ada di rumah dipersiapkan persembahannya, dilipat yang rapi, jangan dilecek-lecek ya. Iya, jangan dikul-kul gitu ya Kak. Iya betul sekali. Iya, harus dilipat yang rapi. Betul. Nanti kalau udah, minta tolong mamahnya atau papahnya atau kakaknya untuk mentransfer uang persembahannya ke Kak David. Gitu, Betul, Kak. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Sekarang kita akan membawakan pujian dengan lagu Kami Bawa Korban Puja. Kami bawa korban pujian. Betul. Yang udah kasih berdiri ya. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapkan syukur, kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Kepada Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan kepada hidup kami. Dan Tuhan, kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerimanya supaya menjadi dan juga bisa digunakan Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, boleh duduk lagi nih adik-adiknya. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita dari Kak Gebi ya. Nah, baru nih sekarang kita dengerin cerita nih Kak. Betul. Jadi penasaran kan apa yang ingin Kak Gebi ceritakan? Ayo. Kakak mau cerita apa ya kira-kira ya? Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu deh Kak. Nyanyi apa ya Kak? Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya aja Kak. Oke, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, yuk adik-adik, sebelum kita memulai ceritanya, kita ambil Alkitab dulu yuk Kak. Betul. Ambil Alkitabnya. Dipegang dulu Alkitabnya, kalau bisa Alkitab yang buku ya Kak. Betul Kak, jangan yang handphone ya. Nanti malah buku-buku yang lain. Betul. Lagi. Jadi pakai Alkitabnya, Alkitab buku ya adik-adik. Nah sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo adik-adik, dilipat tangannya, tutup matanya, Kak Erik akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh KGB Tuhan. Tolong berikan kami telinga untuk dengar-dengarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk semuanya adik-adik, udah pegang Alkitabnya kan? Betul. Kita buka dari Hakim-hakim ya Kak? Betul, Hakim-hakim adanya di perjanjian apa tuh Kak? Perjanjian lama dong Kak. Perjanjian lama, kitab Hakim-hakim. Wah, Hakim-hakim nih. Hakim-hakim berapa Kak? Hakim-hakim pasalnya yang keempat. Pasalnya yang keempat, sebetulnya banyak nih Kak yang mau kita baca harusnya. Jadi adik-adik di rumah bisa baca nanti pasal 4 dan pasal 5 semuanya tuh. Tapi untuk sekarang kita akan membaca Hakim-hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 ya Kak? Iya, Hakim-hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacain ayat yang pertama, nanti Kak Erik juga adik-adik yang di rumah baca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-10. Ayat yang kedua ya Kak? Ya, Ya seterusnya, Kakak dan adik-adik. Iya, jadi ayat yang kedua Kak Erik sama adik-adik, ayat ketiga nanti kakak, gitu seterusnya sampai selesai. Oke. Ya, kita baca Hakim-hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Harozet Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat yang keempat, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftalia dengan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera,
panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, itu Kak, sedemikian jauh ya pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan Kakak masih mau ingetin untuk adik-adik di rumah, boleh membaca dari Hakim-Hakim pasal 4 dan pasal 5, seluruh perikop. Jadi kalian juga bisa tahu nih ceritanya nih ya. Nah, Deborah ini tuh orangnya bijaksana, dia suka duduk di bawah pohon gitu Kak, biar adem kali ya. Dan banyak orang tuh yang datang ke situ, datang ke dia. Nah, sebelumnya itu bangsa Israel ini tuh lagi jahat deh, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadinya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin. Jadi ada seorang raja namanya Raja Yabin, dia ini adalah raja orang Kanaan. Jadi biar diserang tuh orang Israelnya, ditindas. Dan Raja Yabin ini dia itu punya panglima nih Kak, namanya Sisera. Sisera ini tuh dia punya 900 kereta kuda besi. Wah, banyak banget Kak. Banyak banget. Panglimanya hebat sih Sisera ini. Dan dia akhirnya diutus oleh Raja Yabin untuk menindas nih, untuk menindas orang Israel supaya orang Israel tuh kesusahan gitu. Karena ini juga adalah rencananya Tuhan gitu. Jadi Tuhan menyerahkan Israel ke Raja Kanaan ini. Nah, akhirnya orang Israel kan capek, aduh Tuhan tolong, dia bilang gitu, Tuhan tolong, kami capek, kayak gitu. Mereka mengeluh lagi nih, bangsa Israel ini. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan, lalu akhirnya Tuhan mendengarnya, dan ada lah si Deborah ini. Terus akhirnya si Deborah, dia panggil nih, ada seorang jenderal lah sebutannya ya, atau pemimpin pasukannya bangsa Israel, namanya Barak. Nah, si Barak ini dipanggil sama Deborah, sini Barak, ayo, itu Sisera nih udah keterlaluan nih katanya kan, udah terlalu menindas bangsa Israel, ayo kita serang aja katanya Deborah gitu. Terus tapi si Baraknya ini tuh kayak ragu-ragu gitu Kak, ragu-ragu kayak yang, aduh kalau kamu maju, aku juga deh, maju deh, ikut deh, jangan aku sendiri, kayak gitu. Terus, tapi akhirnya Deborah bilang, oh iya, baiklah, aku akan maju, gitu kan. Aku akan maju, tapi karena kamu ragu-ragu, nanti si Sisera itu akan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan. Jadi nanti si Sisera ini, katanya Deborah, itu matinya bukan di tangannya Barak, tapi ada di tangan seorang perempuan. Nah, biar lebih jelasnya lagi nih Kak, ya, betul, gimana Kak sih peperangannya itu, kita saksikan video yang satu ini. Selamat menyaksikan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya.
ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk. Jangan takut." "Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Nah, gitu tuh Kak videonya kan. Jadi lebih jelas lagi tuh dijelasin Betul, gimana pas mereka perang kan, terus berapa banyaknya. Jadi lebih tahu ya Kak. Lebih tahu, dan akhirnya tuh si Barak itu dia memanggil suku Zebulon dan suku Naftali, totalnya 10.000 pasukan. Banyak banget sekali ya, Kak. kan Kak. Iya. Jadi perang nih antara pasukannya Sisera sama pasukannya Barak. Nah akhirnya pas udah capek kan tuh si Siseranya diserang, dia mampir ke tempatnya Yael. Malah akhirnya dibunuh sama Yael. Itulah nubuatan atau prediksinya dari Deborah, karena dia adalah seorang nabiah yang taat sama Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa nanti si Sisera ini matinya bukan di tangan Barak, tapi ternyata di tangannya Yael. Gitu Kak. Berarti Kak, dari kesimpulan dari cerita ini kita nggak boleh ragu-ragu ya Kak ya? Iya, kayak Barak tuh. Kalau Barak kan tadi kan kayak yang ragu-ragu. Iya, Aduh, betul. aku mau deh maju kalau misalnya Deborah maju gitu kan. Nah itu ada suatu keraguan-raguan. Tapi buat adik-adik nih, karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang akan membantu kita. Betul. Jadi kita jangan ragu-ragu, Iya, harus jangan yakin. takut. Harus yakin karena Tuhan Yesus pasti beserta kita. Betul. Gitu Kak Erik ceritanya. Nah sekarang kita mau kasih etafalan dulu Kak. nih. Iya. Etafalan. Etafalannya dari mana Kak? Nah untuk etafalannya terambil dari Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat 31a. Jadi bagian yang atasnya aja nih Kak. Dengan isinya, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya.
Itulah tuh Kak ayat hafalannya untuk Minggu depan. Nah, jangan lupa ya adik-adik dihafalin. Dihafalin, betul. Dan sekarang sebelum kita nonton video kesaksian, kita ajak nyanyi dulu yuk Kak, biar semangat. Kita nyanyikan lagu apa nih Kak enaknya? Oke adik-adik, sebelum itu kita akan mengangkat pujian, dia harus makin bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Udah nyanyi ya Kak, udah semangat ya Kak. Betul. Terus sekarang kita mau ngapain lagi nih? Kita akan menyaksikan adik-adiknya Kak yang ada di rumah. Yang udah kirimin video ayat hafalan ya Kak? Iya betul Kak. Selamat menyaksikan. Shalom, ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom semuanya, ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat 2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 103 ayat 2. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih, selamat hari Minggu dah. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini ayat hafalanku minggu ini Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mwah. Wah, itu dia ya Kak, video dari adik-adik yang udah memberikan ayat hafalan Kak. Wah, hebat-hebat nih ya. Kita di sini kakak-kakak masih menunggu ya Kak, yang belum mengirim. Betul, masih nungguin untuk adik-adiknya yang belum mengirimkan nih. Dan makasih banget ya yang udah mengirimkan video kesaksian hari ini. Wah, keren banget. Nah, untuk adik-adiknya nih Kak yang memberikan video tadi kesaksian dan juga ayat hafalan, itu kirimnya kemana sih Kak?
Maka adik-adik bisa mengirimnya lewat WA-nya si Kak Siska dan Kaneta. Paling lambat? Betul sekali, paling lambat hari Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore. Jangan sampai telat ya Kak. Iya, kalau telat nanti nggak ditayangin ya Kak ya. Betul. Padahal udah ngafalin malah nggak ditayangin. Jadi kalau bisa jangan sampai terlambat ya adik-adik ya. Nah, wah berarti saatnya kita menyudahi ibadah sekolah minggu ini Kak. Kita udah di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum itu kita akan mengangkat lagu pujian Lipatlah Tangan Tutup Mata dan akan dipimpin doa oleh Kak Gebi. Ya, dengan sikap berdoa yuk adik-adik. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Gebi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Jaga selalu kesehatan kami. Juga orang tua kami, kakak kami, adik kami, teman-teman kami, dan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyudahi ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya adik-adik, udah selesai deh sekolah minggu kita hari ini. Salam buat papa mama di rumah ya adik-adik. Betul Kak. Tetap jaga apa nih Kak? Jaga jarak Kak. Jaga jarak. Cuci tangan. Terus? Dan makan banyak vitamin Kak. Iya, makan makanan bergizi juga. Dan kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah dulu ya. Iya betul Kak. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.